sangat-sangat powerful. Insya Allah semua ya yang ikut menjadi peserta CP meeting malam hari ini, CPM meeting for producer meeting malam hari ini, insya Allah bisa sama-sama tertular semangatnya dari MC pada malam hari ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Bapak Ibu sekalian saya ingin sharing ya, berbagi dengan Anda tentang bagaimana bisnis ini. Pada intinya Bapak Ibu sekalian, cara kita melihat bisnis ini ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bisnis ini semua bilang kalau kita menjalankan bisnis ini tidak perlu latar belakang, tidak perlu keahlian Bapak Ibu sekalian. Dan itu sebenarnya bukan cuma sekedar slogan ya. Kenapa? Karena memang bisnis ini benar-benar sudah disiapkan sebuah sistem, dan di mana sistem itu bisa membuat siapa saja ya, siapa saja bisa sukses dari berbagai latar belakang ya, dari keterampilan ya, entah dia punya atau tidak punya Bapak Ibu sekalian bisa sukses. Insya Allah bisa sukses dari bisnis ini. Makanya Robert T. Kiyosaki menggolongkan bisnis ini di kuadran kanan atas, mengkelompokkan bisnis ini di kuadran kanan atas. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang bisnis ini memiliki sistem, di mana sistem itu sudah sangat terukur, terbukti, dipakai orang-orang yang ketika serius menjalankan bisnis ini insya Allah bisa berhasil. Dan udah banyak Bapak Ibu sekalian ya, Tiens di Indonesia udah 20 tahun dan yang sukses itu udah banyak sekali. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian dari berbagai latar belakang. Jadi bisnis ini Bapak Ibu sekalian kita harus samakan dulu mindset kita bahwa bisnis ini cocok buat siapa saja, bisa dijalankan oleh siapa saja, dan bisa membuat siapa saja bisa sukses. Kenapa? Karena memang ada sistemnya. Jadi kalau ada orang yang kita tawarkan bisnis ini, ketika dia tertarik tetapi punya kendala, mohon maaf Pak, saya tertarik dengan bisnis ini, tetapi kayaknya saya tidak punya kemampuan untuk meyakinkan orang ya. Bapak Ibu sekalian, pekerjaan kita di bisnis ini bukan meyakinkan orang ya. Pekerjaan kita di bisnis ini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita menjalankan bisnis ini dengan sistem yang sudah ada. Kalau kita jalankan dengan sistem yang sudah ada, apapun latar belakang kita, apapun kondisi kita, insya Allah bisa berhasil ya. Saya salah satu orang yang benar-benar merasakan manfaat dari sebuah sistem yang sudah disiapkan oleh One Vision ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya berangkat dari anak muda yang tidak punya pengalaman, waktu itu usia 19 tahun, tidak pernah menjalankan bisnis ini sebelumnya, apalagi bisnis-bisnis yang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis MLM itu tidak pernah saya tahu ya. Tetapi waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya ditawarkan di saat kondisi saya memang lagi butuh ya. Lagi butuh karena memang saya pengen sesegera mungkin untuk bisa berhasil agar bisa bantu orang tua. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, dari yang tidak punya pengalaman, ini berbicara di depan umum itu Bapak Ibu sekalian bukan hal yang saya suka atau hobi saya Bapak Ibu sekalian, bahkan ini hal yang paling saya hindari. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya mulai bertumbuh ya lewat pelatihan-pelatihan yang ada yang sudah disiapkan oleh One Vision ini Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dari yang bukan siapa-siapa, alhamdulillah bisa merasakan hasil juga dari bisnis ini. Tentunya itu bisa berlaku untuk Anda juga, buat Anda yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya Pak, terus apa yang bisa menggaransi kita untuk bisa sukses di bisnis ini? Ya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi adalah sistem. Kita bukan cuman sekedar bilang sistem itu menggaransi, tetapi kita harus merubah mindset kita bahwa 100% kita itu bisa sukses ketika kita mulai mengerahkan kemampuan kita, kerja keras kita untuk menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem. Tidak melihat latar belakang apapun, tidak melihat kita punya keterampilan atau tidak ya, kita bisa bicara atau tidak, pintar bicara atau tidak, pintar mempengaruhi orang atau meyakinkan orang, itu tidak penting. Yang penting Anda imani, Anda percaya, Anda lakukan sistemnya sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian ya. Anda konsultasikan dengan upline Anda, bangun bisnis ini, bagaimana membangun bisnis ini dengan benar. Ada starter pack-nya, ada pertemuan-pertemuan, bahkan event-event seperti ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu sekalian buat orang-orang yang awalnya tidak punya pengalaman membangun bisnis ini. Dan memang bisnis ini rata-rata banyak orang yang menjalankan bisnis ini tidak punya pengalaman Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena bisnis ini tidak pernah diajarkan
di bangku sekolah ya, seperti manajemen perkantoran ada jurusannya di pendidikan ya, di bangku pendidikan. Tapi bisnis untuk sukses di MLM itu tidak ada kelasnya Bapak Ibu sekalian, atau yang disiapkan oleh lembaga pendidikan resmi atau pemerintah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua orang memulai bisnis ini dari yang tidak punya pengalaman sama sekali. Kenapa bisa ada orang yang sangat sukses? Karena dia menjalankan dengan sistem. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing tentang bagaimana membangun bisnis ini dengan langkah kerja atau sistem atau siklus kerja yang sudah ditetapkan atau disepakati untuk menjadi sistem di bisnis ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, sistem One Vision itu ada 773. Kalau kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa sukses. Langkah yang pertama, tujuh yang pertama adalah 7 langkah kerja. Ini untuk membuat bisnis kita itu bisa jalan ya. Jadi orang yang tidak tahu bicara, orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya keterampilan untuk berbicara Bapak Ibu sekalian, kalau dia lakukan 7 langkah, dia pasti bisa menjalankan bisnis ini. Nah, untuk membuat konsistensi bisnisnya agar benar-benar terus berkembang, ya dia tinggal perlu lakukan 7 kebiasaan. Nah, untuk membuat bisnisnya lebih kompak, lebih solid, ya Bapak Ibu sekalian, strategi bisnisnya ada di 3 prinsip dasar. Jadi kalau kita lakukan ini, insya Allah kita bisa sukses Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak akan bahas 7 kebiasaan, Anda bisa dengarkan itu di Netpi, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa dapatkan pembicaranya Pak Teddy Setiawan ya, yang membahas tentang 7 kebiasaan. Anda bahkan sekarang ini bisa beli Netpi-nya secara langsung Bapak Ibu sekalian di One Vision. Terus 3 prinsip dasar juga ada Netpi-nya, Anda tinggal dengar Netpi-nya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya akan bahas yang 7 langkah ya. Malam hari ini saya akan sharing tentang 7 langkah. Sebenarnya ini Bapak Ibu sekalian, materi ini sudah sangat dikuasai oleh upline Anda ya. Sudah benar-benar bahkan benar-benar udah di luar kepala Bapak Ibu sekalian. Tetapi malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan Anda, menjelaskan 7 langkah sukses ini ke Anda semua buat orang-orang yang sudah memenuhi syarat CP ya, core producer. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama. Langkah yang pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah impian dan sikap. Ini semua orang tahu Bapak Ibu sekalian bahwa impian dan sikap itu adalah yang menentukan 95% kesuksesan kita di bisnis. Atau bukan cuma di bisnis ini, di segala profesi, yang sangat menentukan adalah 95% presentasinya Bapak Ibu sekalian adalah impian kita. Nah, banyak orang yang ketika ditawarkan bisnis ini selalu punya alibi ya, punya alasan, saya tertarik dengan bisnis ini, tapi saya tidak punya uang ya. Kalau mau jalankan bisnis seperti ini harus punya uang ya, untuk modal awal bla bla dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal kelihatannya itu seperti benar Bapak Ibu sekalian, tapi setelah saya jalankan bisnis ini, saya dengar Netpi waktu di awal saya menjalankan bisnis ini, di awal orang yang menolak saya dengan cara harus butuh modal, Bapak Ibu sekalian, saya dengan terpaksa menyetujui ya. Tapi setelah saya dengar Netpi, saya dengar kisah-kisah orang, ternyata Bapak Ibu sekalian, rata-rata bahkan lebih dari 70% orang yang jalankan bisnis ini di kondisi yang tidak punya apa-apa, bahkan makan aja susah. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Ya memang bukan karena modal mereka bisa sukses, karena punya uang banyak. Yang menentukan adalah impian ya, impian dan sikap positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat orang sukses dengan orang gagal, kita semua di muka bumi ini sama, punya kesempatan, kita punya kesempatan, punya hak untuk bisa jadi orang sukses. Dan kalau ditanya sama orang gagal, Bapak Ibu sekalian, Anda akan mendapati mereka ketika Anda tanya, mau tidak punya mobil, mau tidak punya kehidupan yang lebih baik. Orang sukses maupun orang gagal pasti akan jawab mau, Bapak Ibu sekalian. Jadi sulit membedakan antara orang sukses dengan orang gagal, Bapak Ibu sekalian, karena kedua-duanya mau, pengen punya hidup yang lebih baik. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang gagal dan ada orang sukses? Nah, yang membedakan Bapak Ibu sekalian, ternyata orang sukses itu bukan cuma sekedar mau, tetapi apa yang menjadi impian mereka itu benar-benar penting. Mereka harus wujudkan, mereka harus capai, mereka harus benar-benar sampai apapun prosesnya. Intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang membedakan kenapa ada orang yang gagal dan ada orang yang sukses. Padahal dua-duanya punya kesempatan. Hanya perbedaannya adalah orang gagal hanya cuma sekedar mau,
Tetapi orang sukses benar-benar menganggap apa yang dia mau itu bukan cuma sekedar mau, tapi penting untuk dia wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa tahu ya, kalau banyak orang yang bilang, oh, orang berhenti di bisnis ini karena masalahnya besar atau tidak punya uang, tidak punya keterampilan. Bukan itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang gagal di bisnis ini karena impian, orang sukses di bisnis ini juga karena impian. Orang gagal karena dia punya impian yang tidak terlalu kuat. Kalau orang sukses, dia punya impian yang sangat-sangat kuat. Karena orang sukses dengan orang gagal, untuk menuju proses kesuksesan, mereka banyak tantangan yang mereka harus hadapi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, fakta, orang sukses dengan orang gagal yang jauh lebih banyak berproses, yang lebih banyak jatuh, yang lebih banyak masalah, ketemu masalah dan menyelesaikan masalah, itu orang sukses dibanding orang yang gagal mengaku gagal, Bapak Ibu sekalian, ya. Justru lebih banyak masalah, banyak problem yang diselesaikan itu adalah orang sukses. Kenapa dia bisa bangkit ketika dia jatuh? Kenapa dia bisa melewati tantangan ketika ketemu halangan, Bapak Ibu sekalian? Karena dia punya alasan yang kuat. Dia punya impian yang bukan cuma sekedar mau, tapi penting untuk segera dia wujudkan. Nah, ini yang terjadi di saya, Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya pribadi, saya punya orang tua yang bangkrut, ya. Dari yang tadinya punya karyawan jadi karyawan orang lain, dan akhirnya saya sering lihat orang tua saya di kondisi-kondisi yang terdesak. Ada orang datang ke rumah minta uangnya karena orang tua saya berhutang sama orang-orang ini. Ada beberapa bank juga datang, bahkan rumah saya udah dilelang, dan sering saya lihat orang tua saya tertekan. Nah, ini yang menjadi pemicu saya harus segera sukses, saya harus segera berhasil. Jadi, kalau ketemu masalah, ketemu tantangan, saya cuma ingat, ya tidak mungkin saya harus lihat orang tua saya sampai mereka meninggal hidup dengan kondisi tertekan. Nah, ini yang membangkitkan hasrat saya sehingga masalah ditolak, ya, ketemu problem di bisnis ini jadi kelihatan kecil, Bapak Ibu sekalian, karena ada yang jauh lebih penting. Saya pengen lihat ibu saya, bapak saya jadi orang yang normal, tidak hidup tertekan lagi. Nah, ini yang membuat yang akhirnya Rias yang tidak punya pengalaman, jauh dari upline waktu itu, saya harus mengkondisikannya semua sendiri, Bapak Ibu. Kenapa bisa? Ya bukan karena saya punya uang, bukan karena saya punya keterampilan, karena saya punya impian yang kuat. Jadi kalau kita udah punya ini, Bapak Ibu sekalian, apapun prosesnya, apapun masalahnya, insya Allah tidak akan buat kita gagal di bisnis ini. Ya, nah, impian ini sangat penting, bahkan 95% kita harus punya ini, impian dan sikap positif, ya. Nah, untuk Anda lebih detail mempelajari apa impian dan sikap ini, Bapak Ibu sekalian, Anda miliki aja starter pack. Anda bisa ulang-ulang, di situ Anda bisa baca, ya, dan Anda bisa dengarkan kaset yang bahas Pak Louis, ya. Di situ Anda akan dengar beliau berbicara tentang impian dan sikap, dan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga Anda benar-benar bisa paham apa yang sebenarnya dimaksud dengan impian. Apa bedanya mau dengan hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua adalah pemakai produk, ya. Pemakai produk ini penting, ya. Ini bahkan langkah yang sangat menentukan kesuksesan Anda. Kenapa pakai produk ini penting, Bapak Ibu sekalian? Karena ini yang akan sangat-sangat memperlihatkan atau Anda mempresentasikan bisnis ini, keyakinan Anda, apa yang Anda lagi tawarkan itu benar-benar luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Itu tergantung dari diri Anda, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, saya pernah baca di buku, kalau kita berbicara dengan kata-kata, Bapak Ibu sekalian, kekuatannya itu tidak lebih dari 10%. Sisanya itu, Bapak Ibu sekalian, adalah gestur Anda, keyakinan Anda. Kenapa? Karena kalau Anda lagi bicara dengan orang, bahkan Bapak Ibu sekalian, kita tahu dari aura yang orang pancarkan, orang itu mau jahati kita atau orang itu mau bohong sama kita, bisa terasa, Bapak Ibu sekalian, auranya. Jadi jauh lebih kuat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah apa yang dari dalam, ya, keyakinan kita. Bayangkan, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda bisa closing orang kalau Anda ceritakan kesaksian-kesaksian orang yang sudah pakai produk ini. Tetapi akan jauh lebih kuat, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kesaksian itu Anda benar-benar rasakan. Produknya Anda benar-benar rasakan manfaatnya. Anda kalau bicara itu udah bukan cuma dengan kata-kata, tetapi dengan sorot mata Anda yang yakin, mimik Anda, gestur Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang membuat
penerimaan itu jauh lebih besar Bapak Ibu sekalian. Jadi langkah pertama dan langkah kedua ini benar-benar ditentukan oleh diri kita Bapak Ibu sekalian. Kita benar-benar yang menentukan keyakinan kita Bapak Ibu sekalian. Orang kalau punya impian kelihatan dari kerjanya, kelihatan dari ngototnya. Orang kalau udah pakai produk kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Kelihatan dari cara dia ngomong ke orang lain tentang manfaat produk ini. Produk kita dahsyat Bapak Ibu sekalian. Produk kita hebat ya. Saya punya kenalan kerja di salah satu bank di Provinsi Gorontalo. Beberapa orang, ini kita lagi di masa pandemi ya, jadi kita bahas ini Bapak Ibu sekalian, produknya ini luar biasa ya. Jadi di salah satu bank itu kena, sampai berapa orang kena di bank itu, dan ada beberapa orang tidak kena, dan ternyata orang itu karena pakai produk Mooncore Bapak Ibu sekalian, dia tidak kena ya. Jadi produk kita ini luar biasa, produk kita ini hebat. Tetapi kalau kita tidak benar-benar pakai dan kita benar-benar tidak rasakan manfaatnya, kalau kita bicara Bapak Ibu sekalian, tidak sekuat seperti kita pakai sendiri dan kita rasakan sendiri. Nah, dan seorang wirausahaan pasti menggunakan produknya Bapak Ibu ya. Ini ada 3 poin penting Bapak Ibu sekalian menjaga aset terpenting, yaitu kesehatan. Ya, tidak enak Bapak Ibu sekalian kalau jadi gold client nanti udah punya banyak penghasilan, udah punya hidup yang luar biasa, tapi makan apa-apa udah terbatas. Mau kemana-mana tidak bisa karena lutut udah sakit Bapak Ibu sekalian ya. Terus duplikasi jaringan juga ya, duplikasi jaringan. Bayangkan kalau grup kita yang kita bangun adalah jaringan pemakai, kita benar-benar bisa punya aset yang sangat kuat di bisnis ini kalau tim-tim kita yang kita bangun mindsetnya adalah mindset sehat, yang pengen sehat dengan produk yang ada di bisnis kita. Nah, ini pakai produk ini Bapak Ibu sekalian. Nah, langkah ketiga Bapak Ibu sekalian, daftar nama. Ini kita udah mulai masuk di siklus kerja ya. Ini daftar nama ini salah satu langkah yang sangat penting, yang tidak kalah pentingnya dengan langkah pertama dan langkah kedua tadi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena daftar nama ini bahan pokok ya. Perusahaan yang besar, yang brandingnya udah luar biasa ya, penjualannya udah luar biasa, bahkan udah link internasional, produknya udah dikenal oleh banyak orang. Tapi kalau dia ada masalah dengan bahan baku, dia tidak bisa produksi, bahkan terancam Bapak Ibu sekalian, pabrik itu bisa tutup, pabriknya bisa tutup. Karena yang menentukan bisnis itu bisa jalan tergantung dari bahan bakunya. Nah Bapak Ibu sekalian, karena kita mau membangun aset dari jaringan manusia, yang kita butuhkan adalah bahan bakunya itu adalah daftar nama. Nah daftar nama ini langkah yang paling penting. Bahkan Bapak Ibu sekalian, lebih dari 80% orang gagal di bisnis ini. Bahkan, mohon maaf ya, bahkan sampai 80% orang gagal di bisnis ini karena tidak punya ini, tidak benar-benar mengelola daftar namanya dengan benar-benar profesional ya. Nah Bapak Ibu sekalian, aturan yang paling penting atau poin penting di daftar nama ini, kita harus buat daftar nama kita itu tertulis. Jangan hanya sekedar, oh saya punya daftar nama ya, saya punya banyak kenalan di telepon atau di kontak handphone saya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita menjalankan bisnis ini secara profesional. Jadi orang yang benar-benar, saya pernah di buku GoPro Bapak Ibu sekalian, kalau Anda baca, orang yang benar-benar sukses di bisnis ini adalah orang-orang yang memang dari awal mindsetnya itu pengen menjalankan bisnis ini secara profesional. Hanya orang-orang yang betul-betul memposisikan bisnis ini secara profesional, mereka lah yang bisa dapatkan hasil lebih banyak dibanding orang-orang yang cuma sekedar jalankan bisnis ini. Nah, harus tertulis. Bahkan kalau perlu, bukan kalau perlu ya, wajib Bapak Ibu sekalian, daftar nama ini Anda buatkan buku tersendiri. Sehingga Anda bisa centang, Anda bisa tahu ya, Anda bisa coret-coret mana yang sudah Anda bisa, yang sudah presentasi, mana yang perlu di follow up, kapan harus di follow up. Jadi ini harus ada bukunya Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main dengan daftar nama, karena sampai 80% orang gagal di bisnis ini gara-gara ini Bapak Ibu sekalian ya. Terus yang berikutnya adalah jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Anda tulis aja siapa saja. Kita kembali ke poin yang pertama, mindset kita ketika kita menjalankan bisnis ini cocok untuk siapa saja, bisa dijalankan oleh siapa saja, dan bisa membuat siapa saja bisa sukses. Karena bisnis ini ada sistem. Dia tidak lihat latar belakang, dia tidak lihat keterampilan kita. Kalau kita jalankan dengan sistem, insya Allah kita bisa sukses. Makanya jangan pilih-pilih Bapak Ibu sekalian. Karena siapapun yang punya kemauan besar, mau kerja keras, insya Allah dia bisa sukses. Mau fokus jalankan dengan sistemnya, insya Allah bisa sukses. Makanya jangan pilih-pilih ya. Nah, tentukan skala prioritas dengan metode FAST. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa pelajari di Starter Pack. Di Starter Pack itu dijelaskan secara
lengkap ya. Dan skala prioritas ini saya cuma mau bahas aja bahwa banyak orang yang akhirnya tadinya semangat berapi-api, yakin mau sukses, yakin pengen wujudkan impiannya lewat bisnis ini, dan akhirnya berhenti. Jadi orang yang akhirnya gagal di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak mengelola daftar namanya sesuai dengan metode FAST, finansial, ambisi, supel dengan teachable, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari FAST ini kita bisa menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini orang-orang yang mana, istilahnya kita bisa membagi menjadi 3 kategori, mana orang yang harus kita dahulukan, mana orang yang harus kita belakangkan, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, orang-orang yang SP tinggi ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang harus kita dahulukan. Nah, cuman karena kita di awal baru join, kita tidak punya pengalaman, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit pun, mungkin kita tidak bisa jawab. Sehingga untuk mengelola daftar nama ini, Bapak Ibu sekalian, yang kita butuhkan adalah butuh pendampingan dari upline sponsor Anda, ya, atau upline aktif Anda, Bapak Ibu sekalian. Sehingga Anda bisa mengelola daftar nama ini dengan cara yang paling tepat, Bapak Ibu sekalian. Karena upline Anda pasti udah menguasai, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau buat Anda yang, Pak, bagaimana kalau saya jauh dari upline ya? Anda bisa manfaatkan pertemuan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di masa ini kita ternyata menemukan sebuah cara di mana cara ini bisa membuat bisnis kita jauh lebih besar ya. Bisnis kita bisa jauh lebih luar biasa lagi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita bisa jalankan bisnis ini, mempresentasikan bisnis ini bisa dengan online. Udah beberapa bulan ini kita melakukan presentasi pertemuan kita yang tadinya kita buat di hotel-hotel, sekarang bisa kita buat ya di online, dan semua orang bisa ikut Bapak Ibu sekalian tanpa terhalangi dengan jarak lagi. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Sehingga saya buat orang yang baru jalankan bisnis ini, belum bisa presentasi orang, takut Bapak Ibu sekalian ya. Saya belum punya pengalaman, saya belum punya keterampilan, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin saya tidak bisa jawab karena saya cuma modal semangat doang di awal. Nah, inilah kesempatan saya untuk mengelola daftar nama yang SP tinggi ini. Saya bisa undang mereka ke pertemuan-pertemuan baik offline maupun online, ya. Nah, kalau Anda punya upline ya lebih bagus Anda didampingi oleh upline Anda. Karena kalau Anda datangi sendiri di kondisi yang Anda tidak punya apa-apa, Anda bukan dapat penerimaan, Bapak Ibu sekalian. Justru akan dapat, Bapak Ibu sekalian, kita akan dapat nasihat. Dan nasihat itu Bapak Ibu sekalian paling banyak nasihat-nasihat yang membuat kita patah hati, patah semangat di bisnis ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menyebabkan kenapa banyak orang gagal di awal. Orang pertama karena SP tinggi, dia buat daftar nama tidak pakai skala prioritas, akhirnya dia tidak bisa menentukan mana orang yang harus dia presentasi, mana orang yang dipakai untuk belajar presentasi. Akhirnya karena tidak punya FAST, tidak punya skala prioritas, asal tembak. Ketemu dengan orang yang SP tinggi disikat, ketemu dengan SP tinggi disikat, padahal dia datang dengan kondisi yang belum tahu apa-apa, baru 1 minggu join. Akhirnya yang dia dapati ketika ada pertanyaan tidak bisa dia jawab, orang itu malah bisa negatif dan bisa nyerang balik. Ya, orang pertama mungkin kita masih semangat, orang kedua masih semangat, ketiga masih semangat, kalau ke 10 saya udah tidak bisa jamin. Mungkin banyak orang yang bilang kayaknya bisnis ini tidak cocok buat saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena setiap orang yang dia presentasi pasti menolak. Itu disebabkan karena apa? Karena dia tidak membagi kategori mana orang-orang yang bisa dipresentasi lebih dulu, mana orang-orang yang sebaiknya belum dipresentasi, belum dikelola. Nah, ini penting sekali. Ini penyebab kenapa 80% sampai 80% orang gagal di bisnis ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah terus menambah daftar nama dengan cara prospecting. Nah, untuk Anda belajar prospecting, Bapak Ibu sekalian, karena materi saya difokuskan untuk bahas 7 langkah, Anda bisa pelajari prospecting ini. Ini keahlian yang harus, wajib Anda miliki, Bapak Ibu sekalian, prospecting. Untuk menambah terus daftar nama Anda bisa pelajari di Netpi. Ya, Anda bisa dengar Netpi, Anda bisa pesan Netpi-nya lewat One Vision. Pembicaranya Pak Ruli Wahyudi, ya. Beliau menjelaskan langkah-langkahnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk Anda bisa prospecting, bisa dapatkan daftar nama sehingga Anda bisa punya daftar nama yang terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda bisa dengar Netpi itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, daftar nama itu kalau kita baca di buku GoPro, Eric Ward itu, Bapak Ibu sekalian menjelaskan ada 3 kelompok orang berdasarkan daftar nama. Ya, orang yang pertama itu adalah orang-orang yang profesional. Orang-orang yang profesional itu adalah orang-orang yang bisa sukses, bisa dapatkan passive income dari bisnis ini. Orang-orang yang bisa dapatkan
hal yang memang benar-benar ditawarkan oleh bisnis ini. Hal yang ditawarkan oleh bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, aset. Kita bisa punya aset, kita bisa punya passive income, bisa punya penghasilan, kebebasan waktu, pikiran, dan tenaga, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dapat daftar nama dan yang profesional ini, Bapak Ibu sekalian, daftar nama, orang yang memiliki daftar nama dan terus ditambah. Jadi orang-orang profesional itu, Bapak Ibu sekalian, 200 daftar nama itu kurang buat dia. Bahkan di GoPro itu dijelaskan, kalau Anda memang benar-benar mau dapatkan hasil dari bisnis ini, setiap hari minimal kita itu harus ketemu dengan 3 orang baru. 3 orang baru, 3 orang baru, sehingga dalam 1 tahun, kalau dikalikan dengan 300 sekian hari, Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa dapat kurang lebih sekitar 1000 sampai 1080 sampai 1100 orang daftar nama baru. Jadi daftar nama kita pun ini menolak, Bapak Ibu sekalian, tidak jadi masalah, karena kita punya sumber daya, bahan baku yang jauh lebih banyak dari orang yang sudah ada di daftar nama kita di awal 200. Dan memang pengalaman Bapak Ibu sekalian, tidak semua, tapi terjadi di saya, orang-orang terdekat itu biasanya lambat menerima bisnis ini. Jadi kita butuh orang-orang baru, dan biasanya orang-orang baru ini jauh lebih respon, jauh lebih respect ke kita kalau kita tawarkan bisnis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang profesional itu adalah punya daftar nama dan terus ditambah daftar namanya. Minimal 1 hari dia bisa ketemu 3 orang, ya. 1 hari, 1 minggu 5 orang aja, Bapak Ibu sekalian, 1 bulan udah ada 20. 10 bulan udah ada 200 daftar nama lagi yang harus kita kelola. Itu potensinya besar sekali. Dan diibaratkan punya daftar nama itu, Bapak Ibu sekalian, seperti kita makan apel, ya, buah apel. Kita makan apel, ya, buah apel yang segar baru kita petik, Bapak Ibu sekalian, manis rasanya, dan kita dapati bijinya di situ. Biji ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tanam lagi, itu kalau hidup, tumbuh, hidup, dan bisa berbuah, itu bisa menghasilkan banyak apel lagi. Nah, seperti itu daftar nama, Bapak Ibu sekalian. Orang itu join dari daftar nama yang Anda buat, Bapak Ibu sekalian, join, dia bisa menghasilkan daftar nama yang lebih banyak lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia orang yang tepat, dia bisa jadi leader dan bisa membuat ribuan orang, bahkan jutaan orang di jaringan Anda. Ya, jadi konsep tadi buah apel itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, terus orang-orang yang amatir itu hanya punya daftar nama saja. Ya, dianjurkan oleh starter pack minimal punya daftar nama 50 sampai 200 orang, ya. Dia tinggal buat aja. Nah, jadi bertambah atau tidak bertambah itu bukan yang penting dia udah buat daftar nama. Nah, Bapak Ibu sekalian, panjang peringkat kita yang harus kita capai di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, 5 diamond. Kita harus punya 10 kaki bintang 8. Kita harus jadi executive director. Nah, Bapak Ibu sekalian, daftar nama ini, Bapak Ibu sekalian, benar-benar harus kita fokuskan. Dan banyak di jaringan saya melihat akhirnya orang-orang yang tadinya tidak punya pengalaman, tidak punya skill, tidak punya latar belakang ilmu untuk menjalankan bisnis ini. Akhirnya karena mereka ngotot belajar, mereka bisa bertumbuh dan akhirnya bisa bicara di atas panggung, ya, bisa presentasi orang, tapi tidak produktif lagi ketika udah di peringkat-peringkat atas. Alasannya apa, Bapak Ibu sekalian? Karena udah tidak punya daftar nama. Padahal keahlian udah ada, potensinya udah meningkat jauh lebih baik dibanding waktu pertama join. Tapi sudah punya segalanya, sudah punya ilmunya, sudah punya potensinya udah berkembang, Bapak Ibu sekalian, justru tidak bisa apa-apa karena tidak punya daftar nama. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kita bisa jadikan di awal mungkin sulit, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita latih terus, insya Allah prospecting ini jadi hal yang biasa buat kita, ya. Terus orang yang peniru, paling banyak mereka gagal, ada di kondisi yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian. Hanya membayangkan, saya punya teman di sini, kayaknya bisa saya datangi. Dan akhirnya ketika dia datangi semua, tidak bergabung, akhirnya dia bilang, bisnis ini kayaknya bukan rezekinya saya. Seakan-akan dia udah pernah ketemu dengan malaikat, Bapak Ibu sekalian, ya. Bilang bahwa rezekinya itu bukan di situ. Untung bukan malaikat maut, Bapak Ibu sekalian. Nah, 3 kelompok orang berdasarkan daftar nama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda memang benar-benar punya impian yang besar, tinggal kita lakukan bisnis ini secara profesional. Punya daftar nama 200 orang dan terus kita tambah, ya. Oke. Dengarkan network prospecting tadi, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa minta, sekali lagi Anda bisa beli di One Vision, Anda bisa dapatkan networknya, dan Anda dengar berulang-ulang kali, karena ilmu yang kita ulang-ulang, buku yang kita baca, atau audio yang kita dengar, kita bisa dapatkan ilmu yang jauh lebih banyak, Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengarkan berulang-ulang. Oke, Bapak Ibu sekalian,
Yang keempat adalah buat janji. Nah, buat janji ini Bapak Ibu sekalian, langkah eksekusi ya. Jadi penentu dari daftar nama Anda, kalau Anda udah punya daftar nama, Bapak Ibu sekalian, insya Allah Anda akan ketemu orang-orang yang tepat di situ dengan cara buat janji. Jadi buat janji ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah proses di mana kita menemukan orang-orang tepat di jaringan kita. Kita tidak butuh banyak di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, di awal kita membangun bisnis ini ya, di 1 tahun 2 tahun pertama kita fokus di 2 jalur dengan punya minimal 4 kaki, dan sambil kita tambah kelebaran-kelebaran kita Bapak Ibu sekalian dengan mengelola daftar nama kita dengan keahlian yang terus kita asah ya. Skill yang harus kita benar-benar pertajam itu adalah buat janji ini. Karena di sini prosesnya Bapak Ibu sekalian, kalau prosesnya udah buat janji kita berhasil, kita bisa lakukan dengan cara yang tepat. Anda bisa pelajari ini di Starter Pack Bapak Ibu sekalian. Anda udah buat janji dengan cara yang benar, ketika orang itu udah masuk di pertemuan Bapak Ibu sekalian, sistem itu yang akan membawa bisnis Anda berkembang ya. Jadi jembatannya itu ada di buat janji. Setelah Anda buat daftar nama, buat janji ini yang harus kita benar-benar perbaiki dan benar-benar selalu kita skillnya kita asah Bapak Ibu sekalian. Anda bisa pelajari ini di Starter Pack ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan buat janji itu ada langkah-langkahnya di situ dijelaskan di Starter Pack, Anda bisa lihat. Cuman di sini saya definisikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita buat janji itu tujuan kita itu adalah mencari orang yang lagi mencari sesuatu Bapak Ibu sekalian. Orang yang, maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, kita ini lagi mencari orang yang lagi mencari solusi bagaimana dia bisa mewujudkan impiannya, bagaimana dia bisa dapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Orang-orang yang tidak mau berhenti di situ saja Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang terus, yang istilahnya orang-orang yang positif, ambisius, dan punya pengaruh Bapak Ibu sekalian. Ini tujuan kita untuk mendapatkan mereka ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini mencari orang yang lagi mencari kehidupan yang jauh lebih baik, tapi belum ketemu caranya. Nah, kita bisa tawarkan solusi ini ke dia Bapak Ibu sekalian, karena bisnis ini udah terbukti banyak orang yang bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, tujuan kita seperti itu. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, sayangnya orang-orang seperti ini tidak banyak. Makanya yang kita butuhkan adalah daftar nama yang banyak. Karena dari daftar nama yang kita punya belum tentu semuanya seperti ini. Bahkan saya bisa pastikan banyak dari mereka adalah orang-orang yang sudah nyaman, yang sudah merasa bahwa hidup ini udah seperti ini, udah oke. Nah, kita ini harus menemukan orang-orang yang lagi kondisi itu mencari. Saya pengen punya kehidupan yang lebih baik, saya pengen melunasi utang keluarga, saya pengen berikan yang terbaik untuk keluarga saya, orang-orang yang saya cintai. Kalau kita ketemu orang yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah orangnya pasti positif. Karena dia memang lagi siap mencari, dia lagi dalam kondisi mencari Bapak Ibu sekalian. Dan dia pasti ambisius Bapak Ibu sekalian. Bahkan beberapa dari pengalaman bisnis saya Bapak Ibu sekalian, bahkan beberapa dari mereka ada yang sudah bekerja, ada yang sudah PNS, ada yang sudah manajer, bahkan ada yang sudah pengusaha Bapak Ibu sekalian. Karena mereka punya ambisius ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bersyukur tetapi selalu memaksimalkan kemampuannya untuk bisa jauh lebih baik. Dan punya pengaruh. Nah Bapak Ibu sekalian, tujuan kita buat janji ini untuk menemukan orang-orang ini. Ya. Nah makanya untuk menemukan, karena orang-orang ini langka Bapak Ibu sekalian, ya kita butuh daftar nama yang banyak. 200 orang minimal ya kalau di Starter Pack. Dan kalau Anda pengen jadi orang yang profesional, Anda tambah setiap hari. Satu saat nanti Anda akan ketemu. Nah, mungkin Anda ditolak, tapi kalau Anda habiskan daftar nama Anda, pasti Anda akan ketemu. Dan kalau udah ketemu tipe-tipe orang seperti ini, insya Allah bisnis kita atau tujuan kita pengen bebas uang, bebas waktu, insya Allah akan ketemu. Makanya jangan galau kalau Anda ketemu dengan orang yang Anda buat janji, tiba-tiba langsung, oh ini apa, ini langsung negatif Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang bukan mereka tipe orang yang kita cari. Kita mencari orang yang lagi mencari kehidupan yang pengen punya kehidupan yang jauh lebih baik ya. Jadi jangan galau kalau ya Anda lihat kalau orang itu langsung menolak, ya bukan tipe itu yang kita cari Bapak Ibu sekalian. Next lagi ke orang lain, kita buat janji lagi ke orang yang lain ya. Oke. Dan orang itu Bapak Ibu sekalian mau tertarik dengan apa yang Anda lagi tawarkan, mau datang di undangan yang Anda lagi undang ke dia untuk datang ke home meeting atau ke pertemuan Bapak Ibu sekalian, mereka itu harus mau memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan 3. Mereka tahu dulu Anda siapa. Kalau Anda dapat dengan prospecting Bapak Ibu sekalian, Anda harus mengenalkan nama Anda ya.
Terus mereka harus suka dengan Anda dan percaya dengan Anda. Nah, ini yang menentukan presentasi Anda itu bisa diterima atau tidak. Jadi mereka harus tahu Anda, suka Anda, dan percaya, ya. Nah, makanya ini dibutuhkan people skill. Berarti saya harus bangun hubungan bla dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda kuasai people skill, Anda tahu personality plus, tentang personality apa semua, insya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di bisnis ini kita berkembang. Sistemnya sudah menyiapkan buku-buku apa yang harus kita baca, keterampilan-keterampilan apa yang harus kita baca, dan semuanya tinggal kita baca bukunya, kita sungguh-sungguh ikuti sistemnya. Tadinya yang kita tidak paham, insya Allah kita akan paham, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dibutuhkan adalah people skill. Di bisnis ini memang tujuan kita adalah bukan cuma sekedar berkembang secara materi, tapi bagaimana kita bisa menaikkan level kemampuan pengembangan diri kita, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang itu, jadi presentasi kita bisa berhasil, Bapak Ibu sekalian, mereka harus tahu kita, suka ke kita, dan percaya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang punya pengaruh mungkin karena dia kepala sekolah mungkin, atau dia PNS mungkin, atau dia sebagai manajer di sebuah kantor, ya, Bapak Ibu sekalian, itu akan lebih gampang. Kenapa? Karena orang-orang ini banyak orang tahu, ya. Nah, tahu, suka, dan percaya, Bapak Ibu sekalian. Itu akan membantu jabatan Anda atau pekerjaan Anda akan membantu, tetapi bukan menentukan Anda bisa sukses atau tidak, ya. Bahkan orang yang tidak punya pengaruh pun, kalau dia mau sungguh-sungguh, dia punya impian yang kuat, dan dia mau mengembangkan pengembangan dirinya, dia bisa sukses juga. Karena sistem ini sudah memfasilitasi kita, Bapak Ibu sekalian. Terus, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa pelajari starter pack, cara buat janji. Bahkan kalau perlu, Bapak Ibu sekalian, Anda minta ke upline Anda, minta waktu untuk Anda role play. Ulang bagaimana cara Anda untuk buat janji dengan cara yang benar. Bagaimana ketika ada pertanyaan, oh ini apa bisnis MLM ya? Ya, ada cara-caranya, dan Anda bisa pelajari itu di starter pack. Tinggal Anda role play aja, ulang-ulang, diulangi aja. Anda latihan aja dengan Anda punya upline. Kalau Anda menguasai skill ini, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan besar bisnis Anda akan cepat sekali perkembangannya. Sangat besar sekali, ya. Jadi memang kuncinya ini ada di daftar nama dan buat janji. Siklus kerjanya ada di sini. Jadi langkah yang kelima adalah presentasi. Nah, di presentasi ini Bapak Ibu sekalian, kita banyak kemudahan, ya. Dengan sistem yang ada ini kita banyak kemudahan. Buat saya yang baru pertama kali join, mungkin untuk presentasi saya belum punya keterampilan untuk presentasi, tetapi Bapak Ibu sekalian, kita dimudahkan oleh sistem yang sudah dibuat atau support system One Vision ini. One Vision sudah buat sarana sehingga orang-orang yang awal bergabung, umpamanya saya baru bergabung, yang baru bergabung tidak punya pengalaman, tidak bisa bicara, tidak bisa mempresentasikan bisnis ini ke dia dengan cara yang benar, saya bisa memanfaatkan apa yang sudah ditentukan oleh sistem atau One Vision. Saya bisa memanfaatkan OP. Jadi buat orang-orang yang belum bisa presentasikan dengan cara yang benar, saya tinggal manfaatkan OP. Setiap minggu ada. Jadi saya tinggal undang, saya perbaiki cara buat daftar nama saya, cara mengundang saya, tinggal saya arahkan ke OP. Jadi walaupun saya belum bisa presentasi, saya udah bisa menjelaskan bisnis ini ke daftar nama saya dengan cara yang paling tepat. Karena orang-orang yang presentasi, nah bayangkan ya, di OP online itu yang presentasi, Bapak Ibu sekalian, orang-orang rata-rata yang presentasi, Bapak Ibu, orang-orang yang udah terima mobil mewah, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara skill, secara keterampilan mereka udah mengkristal, ya Bapak Ibu. Nah, bayangkan saya baru 9 hari join, tetapi saya udah bisa menjelaskan bisnis ini secara detail, lengkap ke daftar nama saya, walaupun saya belum bisa presentasi. Jadi dengan fasilitas sistem yang sudah disiapkan, intinya sistem ini akan memudahkan kita. Kalau OP, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau buat pertemuan yang lebih rapat lagi, ya kita bisa buat home meeting. Home meeting juga bisa dengan online, bisa dengan offline, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa kumpulkan beberapa orang, ya, tapi dengan kondisi sekarang sesuai dengan protokoler kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di online bisa lewat WA, Bapak Ibu sekalian, WA bisa sekarang bisa video call itu bisa sampai 8 orang. Jadi Anda bisa home meeting di situ, Bapak Ibu sekalian. Terus ada juga one on one. One on one ini kalau upline Anda punya banyak waktu, tidak sibuk, ya Anda seharusnya bersyukur, Anda manfaatkan, Bapak Ibu sekalian, karena beliau bisa bantu Anda datangi prospek-prospek SP tinggi Anda. Jadi Anda walaupun belum bisa presentasikan bisnis ini dengan cara yang benar, Bapak Ibu sekalian, alasannya karena baru join, Anda tetap bisa menjelaskan bisnis ini ke daftar nama Anda dengan kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan oleh sistem ini, ya. Terus di sini Bapak Ibu sekalian, disegerakan, disesuaikan dengan skala prioritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, presentasi itu disegerakan.
Jangan ditunda-tunda. Karena Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya, banyak akhirnya yang jadi chicken list Bapak Ibu sekalian. Karena saya tunda-tunda, akhirnya orang itu bergabung ke orang lain dan berkembang jadi leader di situ Bapak Ibu sekalian. PBO-nya crown lagi Bapak Ibu ya. Itu sakitnya di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Makanya disegerakan. Kalau memang Anda lihat skala prioritasnya tinggi, saya baru bergabung, saya belum bisa kuasai presentasi, Anda segera minta waktu ke upline Anda dan cocokkan waktu dengan cara buat janji, langkah-langkahnya ada di situ Bapak Ibu sekalian, sehingga Anda bisa sesegera mungkin untuk presentasi orang itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda harus segera, karena yang jalankan bisnis ini bukan cuma Anda, apalagi dengan pertemuan yang sudah dalam bentuk online Bapak Ibu sekalian, ya mungkin tetangga Anda itu bisa dipresentasikan oleh orang lain tanpa orang itu datang ke rumahnya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus lebih cepat, ya. Kita bergerak lebih cepat karena kuncinya itu ada di presentasi. Bicarakan hal yang membuat orang tertarik. Jadi kalau Anda lagi presentasi, bicarakan aja hal yang membuat orang tertarik. Paham penting Bapak Ibu sekalian, tetapi dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang yang baru hadir pertama kali presentasi atau hadir di pertemuan, tidak ada yang langsung paham semuanya. Bahas aja hal-hal yang membuat orang tertarik, yaitu kesehatan, ya, kewirausahaan, ya, bisnisnya. Banyak hal-hal yang bisa Anda pelajari, yang Anda bisa buat orang itu kayaknya cocok bisnis ini buat saya. Jadi jelaskan aja yang membuat orang tertarik, ya. Nah, penampilan profesional Bapak Ibu sekalian, ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Penampilan kita harus merepresentasikan Anda itu sebagai orang yang jalankan bisnis ini serius. Kalau penampilan kita udah tidak kita jaga Bapak Ibu sekalian, orang bisa menilai kita itu orang yang serius atau tidak dari penampilan kita. Ya, walaupun kita lagi di online seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita tetap harus jaga penampilan. Anda bayangkan kalau kami yang sebagai pembicara yang punya tugas malam ini, pembicaranya pakai kaos oblong, ya otomatis minat orang untuk dengar pun itu berbeda, Bapak Ibu sekalian, responnya pasti beda. Nah, jadi ini presentasi Anda bisa pelajari di starter pack juga, ya. Arahkan prospek ke pertemuan terdekat. Jadi bicarakan hal yang membuat orang tertarik, pastikan penampilan Anda bagus, menandakan bahwa Anda orang yang serius dan orang yang benar-benar menjalankan bisnis ini tidak main-main, dan arahkan ke pertemuan terdekat. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda undang aja ke pertemuan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Anda tidak bisa jawab, Anda arahkan aja ke pertemuan, edifikasi aja pertemuan. Saya dulu Pak seperti Anda, saya punya banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala saya. Bahkan saya cenderung lebih pesimis. Bisa tidak saya sukses di bisnis ini? Bisa saya berhasil di bisnis ini? Bisa tidak dengan kemampuan yang saya miliki saya bisa jadi orang berhasil di bisnis ini? Tapi setelah saya hadir di pertemuan, baik online atau offline Bapak Ibu sekalian, di situ saya dapatkan jawaban Pak. Yang tadinya saya pesimis, berubah menjadi orang yang sangat optimis, dan saya bisa yakin 100% bisa sukses di bisnis ini. Nah makanya saya undang Bapak ke pertemuan. Datang aja Pak ke pertemuan. Terus kalau begini, bagaimana? Ada pertanyaan? Datang aja Pak ke pertemuan. Di situ akan dapat semua. Itu sama dengan pertanyaan saya yang kemarin. Cuman kalau saya jelaskan mungkin tidak seperti Anda datang hadir di pertemuan. Kalau ada pertanyaan lagi, pokoknya datang aja Pak ke pertemuan. Ya memang kita tidak perlu jawab Bapak Ibu sekalian. Apalagi buat orang-orang yang baru join di bisnis ini. Yang kita edifikasi adalah bagaimana menggiring orang ke pertemuan selanjutnya. Karena di pertemuan yang menjelaskan bisnis ini adalah orang-orang yang pengalamannya udah lebih tinggi dari kita. Ya, ini untuk orang yang baru Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang tindak lanjut. Tindak lanjut pun sama. Sekarang untuk follow up itu jauh lebih mudah, ya. Kita ada di zaman yang semuanya serba mudah secara digital, Bapak Ibu sekalian. Follow up gampang, tinggal ini profil orang yang latar belakangnya kayaknya sama dengan Bapak. Beliau bukan siapa-siapa dulunya, hanya punya impian yang kuat. Beliau yakinkan untuk jalankan bisnis ini dengan sistem yang sudah ada, akhirnya beliau bisa berhasil. Bisa lunasi utang keluarganya, bla bla dan sebagainya. Nah, dengan video itu follow up membuat orang bisa jauh lebih yakin dengan bisnis ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, membangun kebutuhan. Anda bangun kebutuhannya. Jadi dia ini butuh apa? Anda gali impiannya ya. Anda dengan menggali impian Bapak Ibu sekalian, caranya ngobrol aja, Pak. Kira-kira nih Pak, seandainya nih di bisnis ini kan kita udah lihat nih Pak, Bapak udah hadir pertemuan. Tadi kan pembicaranya luar biasa. Dari orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba hidupnya bisa berubah dalam waktu kurang dari 10 tahun Pak. Kira-kira kalau Anda di posisi beliau, apa yang pengen Anda wujudkan?
Apa yang pengen Anda kasih? Orang tua masih ada, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kira-kira kalau mereka benar-benar Anda cintai, apa kira-kira kalau Anda sukses, apa yang pengen Anda kasih? Di situ akan keluar Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda bangun kebutuhan. Nah, Pak, ayo Pak, insya Allah lewat bisnis ini kita bisa. Follow up itu cuma ngobrol aja, jangan terbebani, jangan tertekan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa Anda jawab, Anda bisa catat, Anda bisa tanya ke upline Anda. Kalau Anda tidak bisa, ya tinggal Anda arahkan ke meeting-meeting berjenjang. Mungkin kalau dia masih prospek, ya, kalau dia masih prospek, Anda arahkan ke ke pertemuan-pertemuan berjenjang yang membuat segera dia bergabung, Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini rekomendasikan mengarahkan ke meeting berjenjang yang direkomendasikan oleh upline Anda, ya. Baca dan dengarkan audio starter pack. Untuk tindak lanjut ini Anda lebih banyak dengarkan, baca dan dengarkan audio starter pack. Oke, di langkah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, alat bantu. Tujuan menggunakan alat bantu adalah mempermudah Anda untuk menjalankan bisnis ini. Duplikasi berjalan dengan cepat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang membuat orang-orang di bawah atau di jaringan kita itu bisa lebih cepat bertumbuh. Nah, jenis alat bantu di sini kita punya starter pack, ya. Kita punya Netpi dan punya buku. Nah, buku ini Bapak Ibu sekalian yang benar-benar saya rasakan manfaatnya, berpikir dan berjiwa besar dan mencari kawan pengaruh orang lain. Banyak buku yang harus Anda baca, tetapi 2 buku ini penting sekali. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ketemu dengan grup-grup yang perubahannya itu luar biasa sekali. Yang tadinya banyak mereka yang pesimis, banyak orang yang yang tadinya mungkin mengeluh itu bukan hal yang salah buat mereka sebelum mereka kenal bisnis ini. Banyak beberapa dari mereka yang suka mengeluh, ya. Akhirnya setelah baca buku ini, berpikir dan berjiwa besar, mereka potensinya cara berpikirnya, mindsetnya udah sangat-sangat berubah Bapak Ibu sekalian karena mereka baca buku ini. Dan beberapa juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang gampang sekali rekrut orang, gampang sekali buat orang bergabung, tapi grupnya juga cepat sekali hilang. Nah, itu pasti ada masalah dengan relationship, ya, bagaimana keterampilan dia untuk membangun hubungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dia kuasai buku bagaimana mencari kawan pengaruh orang lain, insya Allah masalah itu bisa diminimalisir Bapak Ibu sekalian. Orang berhenti di bisnis ini tidak bisa kita karena semuanya Bapak Ibu sekalian tergantung dari impiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya keterampilannya, orang-orang yang punya impian pun bisa jadi korban kalau kita tidak punya keterampilan relationship. Apalagi bisnis ini memang benar-benar hubungan Bapak Ibu sekalian. Istilahnya tidak bisa digantikan oleh apapun, yaitu hubungan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan, membangun kekeluargaan, ini tidak bisa digantikan oleh apapun. Inilah MLM Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi baca buku ini penting, ya. Ini buku-buku 7 langkah ini kalau kita lakukan, orang yang tidak bisa bicara, bukan tidak bisa bicara, yang tidak punya keterampilan bicara Bapak Ibu sekalian, orang yang tidak punya keterampilan berbisnis, tidak punya bakat menjalankan bisnis seperti ini, insya Allah bisa sukses kalau dia lakukan, dan dia imani, dia yakini 100%, insya Allah 7 langkah ini akan besar sekali efeknya buat dirinya dan bisnisnya. Oke, kurang lebih begitu dulu dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang hari ini saya sharingkan sedikit bisa menambah, ya, informasi untuk Anda yang baru bergabung di bisnis ini, dan semuanya Anda bisa langsung konsultasikan dengan upline-upline Anda, karena kita membangun di kondisi yang beda-beda Bapak Ibu sekalian, ya. Saya di Sulawesi, mungkin Anda beberapa dari Anda bahkan ada yang di luar negeri Bapak Ibu sekalian, Anda bisa konsultasikan dengan upline leader Anda. Oke, kurang lebih begitu dari saya kembalikan kembali ke Ibu Tami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sharingnya yang sangat luar biasa dari Bapak Rias Ahmed Khan. Tentunya sangat bermanfaat untuk perkembangan dan juga bisnis kita semua masing-masing, ya Bapak Ibu, ya. Selanjutnya di sesi yang kedua, kita akan belajar dari seorang pembicara. Beliau berasal dari Kota Rembang, Jawa Tengah, dan beliau berlatar belakang sebagai seorang lulusan D3 Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Di awal menjalankan bisnis ini, beliau memiliki kondisi keterbatasan finansial, namun tidak membuat beliau menyerah Bapak Ibu. Dengan tekad yang kuat untuk merubah kehidupan, teachable dan juga konsisten, beliau membuktikan bisa sukses di bisnis ini. Dan beliau merupakan sosok pemimpin yang humble, low profile but high income. Dan di bisnis ini beliau menorehkan banyak prestasi, dimulai dari beliau menjadi juara pembicara OP nasional, mendapatkan banyak reward seperti
motornya, family car, trip luar negeri ke puluhan negara di dunia, dan juga mendapatkan super luxury car BMW X1. Mari kita sambut di depan layar Anda pembicara kita sesi yang kedua, One Diamond Gold Lion Dance Indonesia, Bapak Dede Abdul Hoir. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Senang sekali pada malam hari ini saya Dede Abdul Hoir. Saya diberikan tugas yang menurut saya ini cukup menantang karena saya harus berbicara di depan orang-orang yang hebat, yaitu para CP. Ya, saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah memutuskan komitmen serius membangun bisnis ini dengan jadi seorang CP. Saya Dede Abdul Hoir, saya membangun bisnis ini bersama istri saya, Bintang 8 Indonesia, Ibu Nayunda Pradma Widyaninggar. Saya tinggal di Rembang, Jawa Tengah. Ya, seperti kita tahu, semua orang sekarang di Indonesia ini sedang terkena tantangan, ya, yaitu COVID-19. Tapi yang luar biasa, berkat support system kita One Vision, justru kondisi ini membuat kita sekarang makin hebat, makin kuat. Bahkan saya mendengar kenaikan bisnisnya sangat-sangat dahsyat, ya. Oke, saya ingin menyapa buat teman-teman di seluruh Indonesia, rekan-rekan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, ya. Nah, sharing saya kali ini, saya akan membedah tentang pengalaman saya membangun bisnis ini, sedikit belajar dari banyak buku, belajar dari para mentor, dari mentor aktif, ada Three Diamond Gold Lion, Bapak Happy dari Bogor, ya, tentang bagaimana kita melakukan closing, ya. Saya yakin rekan-rekan, apapun background Anda, ketika memulai Tiansi ini juga sama-sama awalnya awam, ya, tapi dengan kemauan belajar, akhirnya bisa menjadi hebat seperti sekarang. Saya juga banyak belajar dari buku-buku. Ini contoh, ini Beach Money, ini keren banget, buku tentang network marketing juga, ada GoPro juga. Jadi saya sarankan Anda juga memiliki buku ini, ya. Oke, saya langsung saja ke materi bahwa di bisnis ini kita kerjasama dengan dua perusahaan besar, yaitu One Vision dan Tiens tentunya, dan kita dibimbing oleh mentor-mentor kita, tim bisnis kita, ya. Jadi enak banget sebetulnya, tugas kita cuma tinggal eksekusi saja semua ilmu, semua bimbingan yang diberikan, ya. Terus untuk langkah-langkahnya pun ya terbilang mudah karena memang sudah ada panduannya dalam bentuk starter pack. Buat rekan-rekan yang sudah punya starter pack, ya silahkan dibedah lagi, dipahami lagi sampai detail. Untuk yang sudah punya tim, Anda juga wajib ke setiap tim baru Anda untuk mempromosikan starter pack. Dan supaya langkah kita benar di bisnis ini, kita juga beruntung. Di One Vision kita disediakan pos-posnya, ya, dalam bentuk parameter bisnis, ya, dari mulai Anda menjadi seorang CP dan Majesty. Nah, yang saya syukuri dari bisnis ini adalah bukan masalah penghasilannya saja, ya itu sudah jelas karena kita berbicara bisnis. Ada hal yang menurut saya jauh lebih luar biasa adalah ketika kita, apa yang kita lakukan dihargai orang, bahkan diberi kesempatan untuk berbagi ke begitu banyak orang, ya. Saya sering diminta ngisi seminar di dalam juga di luar negeri, bukan karena saya hebat, tentunya karena pendidikan dari One Vision-nya yang membuat kita semua bisa seperti ini, ya. Bisa masuk majalah dan sebagainya, dan nanti mungkin Anda juga tidak lama lagi akan seperti ini, ya. Dan berbicara kondisi saat ini, ada yang mengatakan bagaimana ya cara mensiasatinya. Pandemi nggak tahu kapan akan berakhir, apakah harus offline, apakah harus online. Nah, saya punya satu rujukan buku, Bapak Ibu mungkin bisa mencari, namanya Planet Omni. Ini karangan Hermawan Kartajaya. Di situ jelas bahwa kita tidak bisa memilih salah satu. Karena offline tidak bisa tanpa online, online pun tidak bisa tanpa offline. Gitu, ya. Jadi
di bisnis Tiansi ini juga diajarkan, di One Vision ini diajarkan. Kan kita orang-orang pembelajar, ya, orang-orang yang senang baca buku, orang-orang yang senang seminar. Artinya kita adalah orang-orang yang mudah untuk beradaptasi dengan kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi COVID ini, walaupun tetap di rumah, berkat ilmu dari One Vision, kita bisa adaptif belajar online, ya. Belajar online, belajar offline, kita bisa lakukan. Nah, tema kali ini saya ingin membahas salah satu poin dari 7 kebiasaan sukses, yaitu melayani pelanggan. Nah, kenapa kita harus melayani pelanggan? Karena kita di PBO ada yang namanya CP dan sebagainya. Di situ disarankan kita punya personal sales, ya. Dari mulai 650, 1000 untuk Anda menjadi seorang royal, dan totalnya kalau Anda ingin jadi CP 3000, ya. Atau minimal ginilah, yuk kita semua belajar punya PS per bulan 1000 sampai 3000, ya. Dengan cara apa? Di PBO dijelaskan dengan melayani pelanggan. Jadi temanya saya persempit, dari begitu besarnya tema PBO, saya mau mengambil angle yang ini supaya benar-benar bisa dipakai, ya, buat rekan-rekan semua. Ini berdasarkan juga pengalaman saya dalam membangun bisnis ini. Dalam pikiran saya yang penting saya harus punya PS sendiri 3000 kalau saya, ya. Kalau Anda ya mau lebih dari 3000 ya boleh. Itu saya bicara minimal saya, ya. Nah, oke. Nah, kenapa kita harus belajar ilmu closing? Ya tentunya kalau kita belajar ilmu closing, kita akan mempercepat terjadinya pendaftaran dan pembelian, ya. Ketika Anda share, mau itu lewat online maupun offline, ya Anda kan akhir-akhirnya ingin membuat orang bergabung atau orang beli produk kita, gitu, ya. Yang kedua, mengatasi penundaan. Yang ketiga, memperbesar transaksi. Yang keempat, meningkatkan omset, ya. Nah, terus apa sih yang membuat kita di bisnis Tiansi ini kalau closing bisa peluang suksesnya besar? Yang pertama, seperti yang sering dibahas di starter pack, kita harus punya prospek potensial yang lebih banyak. Makanya diajarkan tuh punya daftar nama tuh tambah terus, gitu, ya. Terus ada skala diklasifikasikan, disebutnya skala prioritas. Yang kedua, penuhi faktor closing. Nanti apa saja akan saya jelaskan. Gunakan kaidah closing dan terapkan teknik closing, ya. Ada 4 hal yang memang perlu menurut saya Anda kuasai. Yang pertama, memperbanyak calon prospek akan memperbesar peluang closing. Kan orang, mungkin Anda berpikir, wah dia jago banget kalau closing, kok saya enggak? Nah, tinggal dicek dulu, dia jago itu betulan karena jago apa karena daftar namanya banyak. Feeling saya, kebanyakan orang yang jago closing itu bukan karena jago di bidang teknisnya saja, tapi memang daftar namanya banyak, gitu. Karena tetap yang namanya Pareto kan penolakan jauh lebih banyak ketimbang penerimaan, ya. Buat Anda yang pengen punya keahlian closing yang baik, kalau daftar namanya sedikit kan juga repot, ya. Semakin banyak calon prospek potensial, maka semakin besar potensi closingnya. Prospek potensial bisa dari mana saja. Daftar nama yang sudah ditulis sekarang, coba cek skala prioritasnya, ya. Terus mungkin ada orang yang belum Anda masukkan ke buku daftar nama di nomor handphone Anda, ya, di kontak handphone Anda, atau dari sosmed. Nah, saya sendiri sekarang banyak menemukan daftar nama potensial itu di sosmed, terutama di Facebook, ya. Kenapa? Ya coba Anda bayangkan, ya, di Facebook itu ada berapa miliar manusia, ya. Ada berapa miliar manusia. Jangankan menemukan rekan bisnis, saya punya teman menemukan jodoh pun lewat Facebook, gitu. Jadi aneh sekali kalau ada Facebook Anda tidak manfaatkan untuk membangun organisasi bisnis, gitu, ya. Yang ketiga, perbanyak pertemanan di medsos, ya. Buat Anda yang belum pakai medsos, yuk kita mulai. Buat apa? Ya buat bisnis. Pak, saya kan udah tua, mohon maaf Bapak Ibu. Survei di Indonesia, pengguna Facebook itu ada 13,5 juta adalah orang-orang yang usianya di atas 55 tahun. Artinya kakek nenek di Indonesia tuh yang pakai Facebook ada belasan juta orang. Itu survei tahun 2015. Ya, apalagi anak muda, ya. Oke, kalau WA semua orang pakai. Nah,
Perbesar prospek potensial di sosial media. Ini yang saya lakukan. Semoga teman-teman, rekan-rekan pun punya ya bisa dipraktekkan juga. Yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan banyak prospek potensial di sosial media, bikinlah konten yang konsisten. Anda sharing yang konsisten, tentunya sharing-sharing yang positif ya. Yang kedua, fokus menambah follower ya. Tapi jangan asal ya. Jadi kalau nge-add teman di Facebook, saya pilih-pilih. Kenapa? Karena kita kan dikasih spot cuma 5.000 orang. Kalau 5.000 orang ini terpilih, peluang mereka untuk saya ajak kerja sama di Tiansi kan baik. Tapi kalau 5.000 orang ini liars, 5.000 orang ini tukang bertengkar politik, saya nggak mau. Kenapa? Yang nggak ada manfaatnya juga buat bisnis saya. Saya kan aktif di medsos buat berbisnis. Nomor 3, perbanyak kontak nomor di WA ya. Sekarang yang sudah punya WA, yuk diperbanyak kontaknya ya, dengan kenalan di sosmed, di mana terserah Anda ya. Nah, apa saja sih closing factor itu? Yang pertama, kalau Anda ingin mudah kalau closing, pahami dong produknya, produk Tiansi. Jangan sampai ketika nanti ditanya Anda nggak bisa jelaskan. Terus bisnisnya juga harus dipahami. Keunggulan marketing plan Tiansi itu apa sih yang paling menarik gitu ya. Yang kedua, perkuat personal image Anda di medsos ya. Atau ya di dalam kehidupan sehari-hari juga. Kenapa? Karena orang akan ilfil melihat seseorang atau status seseorang kalau secara pribadi pun tukang curhat, tukang berantem di Facebook, tukang apalagi konon gitu. Orang-orang yang ngomongin politik di Facebook itu adalah orang-orang yang sulit disukai market gitu ya. Kalau kita ngomong bisnis. Terus juga pahami market, maksudnya ketika Anda ingin mengajak seseorang kerjasama, kenal dari sosmed, Anda usahakan ketahui dulu orang ini kira-kira kebutuhannya di mana. Kalau memang itu Anda mau garap inner circle, ya keluarga terdekat, rekan terdekat, Anda juga disarankan untuk tahu, supaya ketika nanti Anda mengajak mereka kerjasama bisnis Tiansi atau menawarkan produk Tiansi, Anda tahu angle mana yang mau Anda tuju. Misal orangnya kira-kira kok kayaknya pengen langsing ya, Anda kan bisa nanti closingnya produk pelangsing. Atau kira-kira orangnya kok kayaknya ini baru dirumahkan kerjanya, berarti kan dia butuh side job. Nah di situ nanti Anda bisa bicara. Anda juga harus kuasai social proof. Jadi Anda juga harus tahu bahwa Tiansi ini sekarang perkembangannya sebesar apa, supaya nanti bisa untuk cerita ya. Dan semuanya untuk apa sih? Supaya orang percaya dengan Anda. Kalau orang percaya Anda, orang akan mudah untuk Anda ajak bergabung di Tiansi atau beli produk Tiansi ke Anda gitu ya. Karena yang namanya dagang, bisnis itu yang pertama trust. Makanya kenapa kalau junjunan saya Nabi Muhammad seorang pebisnis sampai dapat gelar Al-Amin, ya itu sebenarnya contoh yang terbaik Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, penuhi kaidah closing supaya mudah. Kan kalau kita bicara market Bapak Ibu, prospek lah. Ada yang disebut cold prospect. Di buku ini juga ada, di GoPro ini ada ya. Terus orang umum ya. Cold itu orang umum ya, orang yang belum positif dengan bisnis ini. Kita sebut prospek aja ya. Nah, orang-orang umum ini nanti mengerucut jadi orang-orang yang agak minat dengan bisnis ini. Dan yang terakhir, orang-orang ini jadi hot prospect. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Saya akan cerita bahwa orang yang mudah di closing itu orang yang ada di hot prospect. Jadi ketika Anda menemukan orang secara umum memang agak sulit ketika kitanya belum mengarahkan dia menjadi seseorang yang hot prospect gitu. Ya, caranya gimana nanti akan saya sharingkan ya berdasarkan pengalaman saya dan baca buku ini juga gitu ya. Oke, dan akhirnya orang yang jadi hot prospect itu bisa jadi customer dan bisa jadi member. Oke, contoh ini kalau kita mau rekrut member, ini yang saya lakukan di Facebook ya. Ya, saya tahu semua orang yang ada di Facebook itu, prospekan saya adalah orang yang cold, orang yang belum butuh, belum perlu mungkin dengan bisnis saya. Apa yang saya lakukan ya, saya sharing-sharing positif tentang bisnis, mengedukasi orang. Ya, pagi, sore, malam, saya share bisnis aja. Share kegiatan bisnis, info-info bisnis. Saya juga nggak terlalu repot, sebenarnya tinggal copy paste banyak ya di Google juga.
Nah, ketika ada orang yang mulai interest, orang like, orang komen, ya mulai saya berkenalan, saya inbox, saya minta nomor WA. Nah, ketika ada orang yang sudah mau akrab dengan saya, sudah berani memberikan nomor WA, ini orang sudah bisa biasanya untuk kita jadikan sebagai hot prospect, diajak ke OP, diajak ke HM gampang, ditawarin produk pun lebih gampang. Ya, jadi nggak asal gebiah uyah semua orang yang ada di Facebook saya ajak, enggak. Saya tunggu orang-orang yang memang ada interest dengan saya, ya. Oke. Untuk mencari calon pelanggan pun sama, ya. Saya menggunakan Facebook juga. Konsepnya sama. Saya anggap semua orang yang ada di medsos saya adalah orang-orang umum, ya. Orang-orang umum, orang-orang yang belum tahu saya, sama di luaran juga. Ini saya bukan hanya ngomong di media sosial, di luaran pun sama. Makanya saya nge-branding diri sebagai orang Tiansi itu kuat gitu. Orang tahu kalau butuh produk Tiansi, butuhnya pasti ke saya. Karena saya kalau kenalan dengan orang, saya bilang saya orang Tiansi gitu. Dan saya sering ngobrol, saya bikin status di WA dan sebagainya, jadi orang makin tahu gitu ya. Nah, ketika ada orang yang mulai interest dengan diri saya, dengan postingan-postingan saya, dengan kegiatan saya, kadang lagi nyuci mobil, mereka juga tahu saya orang Tiansi, udah mulai interest, ya saya anggap mereka sudah jadi hot prospect, itu jauh lebih mudah juga gitu untuk saya share produk. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu semua. Kalau Anda ingin mudah menemukan new member atau menemukan pelanggan, usahakan semua orang tahu Anda seorang pebisnis profesional, ekspor di bidang kesehatan. Ketika mereka tahu, mereka akan dekat dengan Anda. Kalau sudah dekat ya sudah siap gitu ya. Nah, apa saja yang saya lakukan ketika saya ingin meng-closing orang? Sebetulnya di starter pack ada, tapi ini saya tambahkan karena sekarang eranya era medsos juga, jadi saya mengcombine aja. Ya, ada beberapa hal kan di sini yang contoh di daerah saya ini zona merah nih, Rembang. Mungkin beberapa kota besar pun zona merah, kita kan sulit ketemu orang. Jadi pada akhirnya kita mau presentasi, follow up, closing orang itu juga semuanya lewat media online gitu. Lewat medsos, lewat WhatsApp dan sebagainya. Saya menggunakan 7 teknik, ini Bapak Ibu bisa pahami atau nanti juga mungkin di buku ini ada, di buku GoPro juga ada ya. Oke, ada asumsikan pasti beli, tunjukkan testimoni, sensational offer, teknik urgency, social proof, surprise kebetulan ya, pertanyaan double binding. Ini saya kasih contoh yang saya lakukan ketika saya melayani pelanggan atau member ya, hasil closing dari WhatsApp ya. Contoh asumsi pasti beli. Teknik closing ini dilakukan dengan asumsi pasti membeli. Contoh, oh ya Mbak, namanya saya sebut, kalau Mas ya namanya saya sebut karena orang itu ada hukum katanya suara yang paling indah adalah suara nama orang tersebut ya. Jadi kalau bisa menyapa orang itu ada namanya ya. Oh ya Mbak Yunda misal, sebelum hari ini transfer, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai bisnis atau produknya? Ya kalau saya ngomong bisnis ya bisnis. Kalau memang saya nawarin produk, masih adakah yang mau ditanyakan mengenai produk pelangsingnya misal ya. Ada juga saya kadang sebelum, kalau ini untuk cara yang kedua saya juga pakai ya. Sebelum Mas atau Mbak, saya sebut namanya transfer pembayaran, saya mau menginfokan jika produk ini adalah salah satu produk yang sedang tinggi permintaannya. Jadi siapa cepat dia dapat. Padahal di saya stoknya juga sisa sedikit. Ini juga saya sering pakai ya. Atau terima kasih Mas, Mbak, namanya saya sebut, atau Pak atau Bu gitu ya. Sudah tertarik join TN. Saya penasaran apakah Mas atau Mbak, namanya saya sebut, sudah tahu keuntungannya jika Mas atau Mbak, namanya saya sebut, jadi membership silver di TNs ya. Itu kalau menggunakan asumsi, pasti beli, pasti join. Kadang juga saya menggunakan testimoni ya. Bagus, orang kan nih banyak yang menunda bergabung, membeli atau join karena bimbang dan kurang yakin, atau bisa juga masih belum terlalu percaya dengan Anda ya. Maka testimoni gambar, video atau cerita dari orang yang berhasil akan sangat membantu meyakinkan. Makanya selalu di handphone Anda selalu siapkan testimoni gambar dan testimoni video, baik mengenai bisnis maupun mengenai produk ya.
Sensasional offer juga bisa. Contoh, teknik ini memadukan lebih dari 3 kombinasi keuntungan. Terima kasih Mbak dan Mas atau Bu Yunda sudah memilih paket membership silver. Berikut ini beberapa keuntungan yang akan Anda dapatkan jika sudah transfer untuk mengambil membership silver. 1, saya jelaskan potensi income mingguan dan bulanan, potensi reward jalan-jalan, paket produk untuk stok, bisa mulai masuk ke salah satu syarat PBO loh, dan berhak ikut meeting bersyarat. Misal di tim Anda ada yang namanya silver meeting ya. Jadi sensasional offer itu selalu menjelaskan 3 keuntungan atau lebih. Anda juga bisa menjelaskan ketika Anda menjelaskan produk teh misal, jelaskan 3 keuntungan atau lebih dari teh tersebut, itu jauh lebih baik ya. Apalagi ditambah gambar, ditambah video testimoni. Kan sekarang video testimoni Tiansi banyak tuh di YouTube ya, bisa di-save, bisa di-share nanti ya. Gambar-gambarnya juga banyak kok. Yang keempat, saya juga menggunakan teknik urgency ya. Teknik ini dilakukan untuk mengatasi penundaan ya. Anda kan sering tuh di PHP ya. Sekarang itu ketemu sulit. Harapan kita kan cuma di handphone, di PHP. Nah, terus gimana dong supaya jangan terlalu sering di PHP? Nah, Anda harus bilang, kalau telat daftar, hati-hati loh, resikonya nanti jadi di bawah orang lain. Kan kita ada sistem placement. Makanya kalau daftar yang duluan, supaya orang yang berikutnya ketika bergabung ada di bawah Bapak, gitu ya, misal. Atau besok tutup buku loh Pak, Bu. Jadi kalau mau daftar harus sekarang. Nah, enaknya sekarang tutup buku Tiansi mingguan gitu. Kalau dulu kan bulanan, nungguin, waduh, susah lah. Kalau sekarang enak, untuk closing lebih mudah. Besok tutup buku loh, ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa membuat orang berburu-buru bergabung ya. Yang kelima, social proof atau pembuktian dengan angka ya. Contoh nih, terima kasih sudah mendaftar di tim kami. Alhamdulillah sudah ada, tulis misalkan sudah ada 10 orang yang bergabung minggu ini. Atau kalau namanya tim 100 orang, misalkan tim mentor kan bisa disebut tim mentor Anda ya. Kayak Mas atau Mbak sebut namanya, mau saya bantu prosesnya sekarang. Nah, itu juga bisa ya. Pokoknya bahasa sekarangnya selalu ada tuh kalau saya WhatsApp ke calon prospekan ya. Atau terima kasih sudah memesan produk ke saya. Alhamdulillah sudah ada jumlah yang mengambil keputusan, jumlahnya ditulis, yang mengambil keputusan yang sama di minggu ini. Mas atau Mbak mau saya bantu prosesnya sekarang ya. Oke. Nah, yang keenam bisa juga pakai surprise kebetulan. Nah, ini mah sering dipakai nih. Di offline pun sering dipakai kalau ketemu teman ya. Mungkin orangnya sudah pernah di prospek, ketemu nggak sengaja. Nah, kebetulan ketemu. Nah, kebetulan besok ada pertemuan. Nah, kebetulan besok ada mentor saya. Nah, kebetulan ada besok ada home meeting. Nah, ini bisa dipakai juga ya. Atau di medsos pun bisa ya. Oh iya, kemarin kan saya ajak Mas ikut bisnis Tian ya. Nah, kebetulan, terserah nu. Kebetulan mau ada HM, kebetulan mau ada OP, kebetulan mau ada meeting dengan mentor, ya terserah ya. Atau juga Anda bisa ketika Anda menjelaskan produk, orang interest, langsung aja. Nah, kebetulan nih Mas atau Bu, sebut namanya. Jika pesannya 3 paket sekaligus, maka kan Anda bisa tuh, terserah Anda. Namanya kita selling produk ya. Misal Anda jual produk kan harga konsumen 3 paket yang totalnya tuh sekitar 2 juta misal. Kan bisa saja Anda bilang free ongkir, kan bisa. Ya di titik-titik ini Anda terserah. Gitu ya. Atau pakai pertanyaan double binding ya. Pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Nah, ini juga enak kok kalau dipakai untuk closing ya. Misal, Mas atau Mbak, tulis namanya, sekarang mau ambil yang silver apa gold nih? Tuh. Kan jawabannya harus salah satu. Jadi bukan mau bergabung atau enggak. Tuh. Tapi langsung mau silver atau gold. Atau Mas atau Mbak atau Bu atau Pak, nama, mau sekarang join sendiri, apa sekalian dengan pasangan? Tuh, ada tulisan sekarang tuh. Tujuannya apa ya? Supaya sekarang gitu. Atau Mas, kalau ini produk ya, Mas atau Mbak, dalam kurung nama,
mau dikirim sekarang pakai JNE apa JNT. Nah, ini juga untuk orang-orang yang kadang ragu, belum transfer. Nah, ini juga bisa bermanfaat ya. Nah, itu yang saya pakai, simple, praktis. Kenapa? Karena toh juga targetnya kan kita yang penting secara personal sales kita bisa punya personal sales rutin 3.000 atau 1.000 ya. Ya sebaiknya sih 3.000 biar Anda CP-nya CP gemuk ya. Tapi minimal 1.000 untuk syarat di One Vision ya, syarat minimal Anda sebagai royal. Tapi masa iya hidup mau minimalis terus? Kan bagusnya maksimal ya. Saya sih seneng kalau ada tim saya bisa selling lebih dari itu, nggak masalah, tetap keren. Ada yang bisa 5.000, ada yang bisa 10.000 PV, ya tetap keren menurut saya. Yang penting mindset kita adalah membangun aset ya. Oke. Nah, sekali lagi rekan-rekan semua, kunci sukses closing itu pertama, prospeknya harus banyak. Yang kedua, penuhi faktor closing. Yang ketiga, gunakan kaidah closing. Yang keempat, terapkan teknik closing dan fokus. Yuk, jadi CP tiap bulan kalau bisa di minggu pertama. Nah, sekarang nih. Yuk, jadi CP langsung deh besok. Ya, kita kejar semua orang, kita jadi CP di minggu pertama ya. 3.000 deh. Biar apa? Biar terduplikasi semuanya 3.000 PV. Ya, dengan cara apa? Dengan punya pelanggan ya. Punya pelanggan 10, 20. Kalau Anda benar-benar maintain, pelanggan bukan pembeli loh ya. Pembeli itu kan sekali beli putus. Pelanggan tuh orang-orang yang dirawat setiap bulan, dilayani ya. Kalau cuma 3.000 PV sebetulnya mudah. Anda punya 20 pelanggan, setiap orang beli teh, beli pasta gigi, beli pembalut, ya 3.000 mah selesai gitu ya. Makanya saya kadang-kadang bingung ada orang untuk punya PS 3.000 kok sulit banget gitu. Padahal dengan pelanggan yang Anda itu bisa dikelola untuk kebutuhan rumah tangga setiap orang aja 3.000 PV selesai gitu ya. Apalagi bisa punya pelanggan sampai 10 sampai 20. Dan harapan saya rekan-rekan selalu dengan Anda memahami teknik closing selalu punya tim-tim baru ya, dan bisa mengajarkan dan menduplikasikannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang nanti bakal jadi diamond di tim kita. Yang harus kita lakukan terus membangun ya. Oke, sekali lagi teknis semuanya sudah ada di starter pack ya. Kalau Anda punya starter pack, Anda pasti akan lebih memahami bisnis ini dengan cara yang sederhana, yang mudah dan mudah untuk diduplikasikan. Dan ikuti PBO sesuai sarannya para mentor ya. Oke, rekan-rekan semua, demikian sharing singkat dari saya. Semoga mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan mudah membuat kita jadi CP dan bisa menduplikasikan ke semua tim kita.